وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ikhwani fid din, a'azakumullah. Kehidupan adalah pengorbanan. Anda hidup, maka Anda harus berkorban. Anda ingin mendapatkan makanan, Anda harus berkorban. Menyingsingkan lengan baju Anda, melangkahkan kaki Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, makanan. Anda ingin mendapatkan pekerjaan, Anda harus mengorbankan waktu Anda, mencari, mempelajari bagaimana caranya mendapatkan uang, berkorban. Anda ingin masuk ke dalam surga, maka Anda harus berkorban, mengorbankan apa yang ada di tangan Anda untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punya iman kepada Allah, Anda punya iman kepada Rasul, maka Anda harus berkorban untuk menunjukkan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai segenap kaum mukminin, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian harus beriman kepada Allah, kalian harus beriman kepada Rasul, dan kalian harus berkorban di jalan Allah. Kalian harus bersungguh-sungguh di jalan Allah, kalian harus berjihad di jalan Allah Subhanahu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian harus berkorban dengan harta kalian, kalian harus berkorban dengan jiwa kalian. Yang demikian lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui akibatnya. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memberikan ampunan bagi kalian, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang di bawah kaki-kaki kalian. Kalian akan mendapati sekian banyak air mengalir. Wa masakin thayyibatan, dan masih ada lagi rumah-rumah yang indah. Anda ingin masuk ke dalam surga, Anda harus berani mengorbankan harta Anda. Bahkan Anda harus berani mengorbankan jiwa Anda. Orang-orang yang beriman
maka dia dituntut kejujuran akan keimanannya. Jika dia mengucapkan dia beriman, maka dia harus berkorban. Berkorban dengan jiwanya, berkorban dengan hartanya. Adapun orang-orang yang memiliki harta dan mereka tidak berkorban dengan hartanya, maka sekali-kali hartanya tidak akan memberikan manfaat baginya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Bukan harta kalian, bukan anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada diriku dengan sedekat-dekatnya, bukan. Illa man amana, kecuali hamba-hamba kami yang beriman dan dia berkorban dengan amalan yang saleh, dia korbankan hartanya di jalan Allah, dia gunakan waktunya di jalan Allah. Faulaik, orang-orang yang seperti itu kata Allah, jazaa'ud dhi'fi bima amilu, mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat dan berlipat. Bima amilu, disebabkan karena apa yang sudah mereka kerjakan. Yang lebih indah lagi, wahum fil ghurufati aminun, dan mereka akan masuk ke dalam surga. Mereka akan masuk ke dalam ghurufat, kamar-kamar yang indah, di mana istri-istri mereka sedang menanti para suaminya. Aminun, dalam keadaan mereka aman dari jahannam. Mereka aman dari azab Allah. Mereka aman dari berbagai macam penyakit. Mereka aman dari kematian. Anda ingin masuk ke dalam surga, maka Anda harus berkorban di jalan Allah. Apakah cukup kalimat iman tanpa ada amal? Tidak. Apakah cukup pengakuan tanpa bukti? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah mereka manusia menyangka setelah mereka mengucapkan kami beriman, setelah mereka mengucapkan kami beriman ya Allah, kami beriman kepada Engkau ya Allah, kami beriman kepada Rasulmu ya Allah, kami beriman kepada kitabmu ya Allah, kami beriman kepada malaikatmu, kami beriman kepada hari yang telah Kau janjikan ya Allah, kami beriman dengan ketentuan-ketentuanmu ya Allah. Mereka ditinggalkan, tidak mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatanu, mereka telah mendapatkan fitnah, mereka telah mendapatkan ujian. Orang-orang terdahulu mendapatkan ujian. Nuh alaihissalam pun teruji, Ibrahim pun teruji, Ismail, Daud, Sulaiman, Musa sebelumnya, kemudian Isa, Zakaria, Yahya. Mereka mendapatkan ujian alaihi wassalatu wassalam. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sebelum mereka kaum mukminin, umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan ujian. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Supaya kami memilah dan memilih
supaya kami memisahkan, supaya kami mengetahui, sehingga hamba-hamba kami mereka bisa menyaksikan siapa yang dusta atau siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Semua akan teruji dengan sebab adanya ujian. Akan terpisahkan mana kejujuran, mana kedustaan. Akan terpisahkan mana cahaya, mana kegelapan. Akan nampak mana ketaatan, mana kemaksiatan. Akan nampak mana amanat, mana khianat. Akan nampak ketika adanya ujian. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Di antara mereka manusia ada yang mengucapkan, ada juga di antara mereka yang berucap, kami beriman, kami beriman. Beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Tapi ketika mereka teruji, ketika kami turunkan ujian, kaum muslimin sempit ruang geraknya, kaum muslimin dicaci, kaum muslimin dimaki, kaum muslimin lemah ketika itu, sedikit pengikutnya. Mereka tinggalkan. Ternyata ketika mereka teruji, ada di antara mereka manusia yang meninggalkan agama mereka ka'adzabillah. Seperti mereka meninggalkan, lari, takut akan azab Allah. Mereka meninggalkan agama kami seperti mereka lari disebabkan dikejar-kejar oleh tsunami. Mereka lari meninggalkan agama kami seperti mereka lari dari gempa. Apa sebabnya? Ujian. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mereka jadikan ujian-ujian yang kami berikan melalui lisan-lisan manusia, kaum Wahabi, atau tangan-tangan mereka mulai dengan tulisan-tulisannya, dengan cacian-caciannya, atau bahkan dengan otot mereka. Kami uji kaum mukminin, kami uji kaum muslimin. Ternyata ada di antara mereka manusia yang lemah keimanannya. Mereka tinggalkan manhaj, mereka tinggalkan Islam, mereka tinggalkan agama, seperti mereka lari dari banjir, seperti mereka lari daripada Merapi, seperti mereka lari dari tsunami, seperti lari daripada gempa, lari dari azab. Nas'alullah salama wal afiyah wal thabat wal istiqamah. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. Tapi kalau datang pertolongan kami, Islam jaya. Islam didukung sama pemerintah. Sunnah diangkat, dimuliakan oleh mereka manusia, menghasilkan keuntungan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang dan menang, membawa berbagai macam harta ghanimah. Ada emas, ada perak, ada zamrud, ada rubi, dan juga budak-budak tawanan-tawanan perang dari kalangan perempuan yang bisa dinikahi. Qalu, mereka ucapkan, inna kunna ma'akum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga bersama kalian. Saya juga muslim, saya juga ikut sama kalian, aku beriman kepada engkau. Kalau menguntungkan seperti itu keadaannya, awalaysallah bi'a'lama bima fi suduril alamin. Kata Allah, bukankah aku tahu? Bukankah aku maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada-dada mereka manusia? Kenapa ada ujian? Wala ya'lamanna Allah. Allah pengen memisahkan. Allah ingin memisahkan, memberikan ciri khusus. Dengan sebab ujian tersebut, fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu.
dengan sebab ujian akan terpisahkan. Mana yang beriman? Mana yang jujur keimanannya? Wala ya'lamannal munafiqin. Dan mana yang munafik? Terlihat ketika adanya ujian, kaum mukminin tangguh, kokoh, enggak bergeser kakinya. Orang munafik cari-cari alasan, Nabi, saya, izinnya enggak perang. Takut. Adapun kaum muslimin tangguh, kokoh. Mati ya mati, meninggal ya meninggal, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Atau dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hai segenap kaum mukminin, hai orang-orang yang beriman, ingat-ingatlah nikmatku atas kalian. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Ketika datang kepada kalian junud, tentara-tentara dari kalangan Yahudi yang berkhianat, tentara-tentara dari kalangan kaum musyrikin yang mereka bergabung untuk menyerang kota Madinah. Farsalna alaihim, kami enggak membiarkan, kami tidak akan membiarkan kaum muslimin binasa, kami tidak akan membiarkan agama kami dihinakan. Farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ketika mereka menyerang kalian, pasukan sekutu menyerang kalian. Bukan sekutu segede kutu ya. Pergabungan, persatuan kaum musyrikin dengan Yahudi. Maka kami utus bantuan untuk kalian, hai kaum mukminin, hai Nabi SAW. Rihan, aku utus angin. Angin, tentara Allah. Antum sudah diajarkan, alhamdulillah, apa doanya kalau datang angin? Apa doanya? Allahumma inni, sebagian lafaz mengatakan inna. Allahumma inna nas'aluka khaira min hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat fihi. Ya Allah, aku minta kebaikan ya Allah dari angin ini dan apa yang ada di dalam angin ini, dan aku juga minta kebaikan dari apa yang kau utus dari angin ini. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang terdapat pada angin ini. Wa syarri ma fiha, dan apa yang ada di dalam keburukan yang ada di dalam angin ini. Wa syarri ma ursilat fihi, dan aku juga minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan sesuatu yang telah kau utus dengan membawa angin ini. Diajarkan kita nggak boleh mencela angin. Kalau kita nggak suka, waduh ini angin kok nggak seperti biasanya, takut, nggak suka, dalam artian jangan, langsung doa jamaah. Karena angin adalah makhluk, salah satu daripada jundun min junudillah, tentara daripada tentara-tentara Allah. Angin pernah menolong Nabi Muhammad SAW. Angin pernah menolong Ka'bah, ikut menolong Ka'bah. Angin pernah menolong Nabi Musa alaihissalam. Kapan angin menolong Nabi Muhammad? Peristiwa ini, Al-Ahzab.
Kapan Allah pernah menolong atau menolong Ka'bah dengan mengirim angin? Ketika peristiwa apa? Ketika Allah menghancurkan pasukan bergajah. Ketika Allah warsanna alaihim tayran ababil, ketika kami mengutus tayran, burung-burung, ababil itu artinya bergerombol. Satu rombongan datang lagi, satu rombongan datang, yang wajahnya seperti serigala, lehernya seperti unta, besar. Sebagian riwayat mengatakan demikian, seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dengan membawa 3 butir hijaratin min sijil, batu yang luarnya tanah yang sudah terbakar, batu panas yang terbungkus oleh tanah yang terbakar. Ketika turun, jatuh, Allah mengutus angin. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa Allah mengutus angin? Tahu nggak? Pernah jajan sate? Pernah ngelihat orang bakar panggang-panggang? Ketika bara dikipas-kipas, ditiup oleh angin, apa yang terjadi bara itu? Semakin panas, itu yang diharapkan. Jadi angin ikut membantu. Angin tersebut meniupkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bara yang jatuh dari pelatuk-pelatuk, dari kaki-kaki ababil itu menjadi tambah panas. Ketika menimpa kepala pasukan Abroha, mengenai akalnya, mengenai tengkorak kepalanya, tembus keluar lewat duburnya. Panas sekali. Na'udzubillah. Pernah menolong Ka'bah. Dan angin pun pernah menolong Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memukul lautan dengan tongkatnya, terbelahlah menjadi 12 belahan. Sesuai dengan kampungnya, 12 kampung. Maka setiap kabilah masuk melewati lautan tersebut. Saya mau tanya, tanah basah, kalau diinjak bagaimana? Merembas, meresap, lumpur, kan seperti itu. Tanah berubah status menjadi lumpur. Demikian laut yang ketika itu dibelah oleh Musa. Maka Allah mengutus angin. Apa fungsi angin? Meniupkan dasar laut supaya mengering. Supaya Musa alaihissalam dan para pengikutnya bisa berlari dengan leluasa. Kita nggak pernah tahu jamaah hikmah yang Allah berikan atau yang Allah tetapkan dari ketetapan-ketetapannya. Karena itu jangan pernah mencela angin. La tasubbur rih, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahu, tapi kalau kalian melihat sesuatu dari angin yang kalian nggak suka, ada ketidaksukaan di dalam hati kalian, faqulu, ucapkan oleh kalian doa. Allahumma inna nas'aluka ila akhir. Demikian pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farsalna alaihim rihan wa junudan, junud minal malaikah lam tarawha, yang kalian hai kaum mukminin enggak bisa melihatnya, malaikat. Adapun kamera-kamera, video-video melihat sosok wajah atau sinar putih, malaikat, bukan malaikat, tapi kamu norak. Malaikat nggak bisa masuk video karena mereka makhluk gaib. Tapi kan kadang ada Ustaz, viral. Itu bukan viral, norak kamu. Itu jin, bukan malaikat. Lam tarawha, malaikat nggak kelihatan. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha mengetahui, Dia melihat
menyaksikan kalian. Bima ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan Allah melihat. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. Ketika datang dari atas Madinah, dari bawah Madinah, pasukan-pasukan bersekutu, menjadikan kalian takut. Kenapa? Ujian jemaah. Anda mukmin, Anda harus berkorban. Tunjukkan kepada Allah pengorbanan kalian. Lewati ujian dengan penuh kesabaran. Lewati ujian dengan penuh keyakinan. Maka Anda akan menjadi pemimpin agama. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Kemudian لَمَّا صَبَرُوا. Terus وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Demikian kami jadikan mereka Bani Israel a'immah, pemimpin-pemimpin agama. Yahdun, mereka membimbing manusia bi amrina, dengan perintah kami, syariat kami. Kenapa Allah jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama? Lamma sabaru, ketika datang ujian sabar mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka mendapati ayat-ayat kami, mereka yakin pasti pertolongan Allah itu datang. Kan itu tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesungguhan antum sebagai seorang muslim. Wa izaghatil absar, ketika mata enggak sanggup berkedip, saking takutnya, tegang. Siapa yang tegang di sini? Kaum muslimin. Pernah antum dapat ujian sampai mata antum tegang? Melotot, enggak bisa kedip? Pernah? Belum. Wa balaghatil qulub hanajir, ketika jantung naik ke leher. Pernah? Nyesak sekali, sakit rasanya. Ini Allah menggambarkan, dia melukiskan keadaan kaum muslimin ketika peristiwa Ahzab. Mata mereka terbuka, tegang mereka, jantung mereka naik ke tenggorokan mereka, ketakutan mereka. Manusia. Karena Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, mereka manusia, takut juga, tapi mereka kokoh, nggak meninggalkan agama mereka, siap mati. Wa tadhunnuna billahi dhununa, saking dahsyatnya ujian tersebut menimpa mereka, mereka menuduh kepada kami. Mereka menuduh dengan hati-hati mereka, dengan akal pikiran mereka kepada kami. Dzununa, dengan prasangka yang bukan-bukan. Bukan suudzon, bukan. Tapi ucapan mereka, mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah datang? Kapan? Sampai seperti itu jemaah. Pernah nggak kita kayak gitu? Belum. Paling ujian kita selalu dunia, pengen beli ini nggak sanggup. Sabarlah. Bukan agama. Bujang pengen nikah, dapat akhwat cantik, masya Allah, keturunan Arabia. Mau maju, diambil duluan sama tetangganya. Ya Allah, sabarlah. Sabar. Selalu dunia ujian kita itu, bukan agama. Tapi mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ujian mereka itu agama. Mata nasrullah, kapan ya pertolongan Allah itu tiba? Kapan ya Allah? Kapan ya Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah itu dekat.
hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Demikianlah kaum mukminin diberikan ujian oleh Allah. Bahkan kami goncangkan mereka dengan keguncangan yang amat dahsyat, nggak ringan. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Ujiannya berat. Menghadapi pamannya sendiri, menghadapi kakaknya sendiri, keponakannya sendiri, sepupunya sendiri, ayahnya atau anaknya atau istrinya. Setelah adanya ujian, nampaklah mana kejujuran, mana kepalsuan, dusta. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Di saat itulah ketika kaum muslimin nyesak dadanya, ketika kaum muslimin terbuka matanya, ketika mereka menuduh kepada kami, kapan ya pertolongan Allah? Justru nampaklah orang-orang munafik di sini. Orang mukmin yakin, tahan, sabar. Orang-orang munafik mulai bicara. Walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang menyimpan penyakit keraguan, penyakit nifak, nampak dia. Dia berucap, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Katanya Islam menang, kalimat Allah akan ditinggikan. Ternyata kita dikepung. Tidaklah Allah, tidak pula Rasulnya menjanjikan kita kecuali janji yang palsu. Bagaimana ini? Ketakutan mereka. Munafik. Nampak ketika ada ujian, tuh terlontar kalimat-kalimat yang batil. Allah pengen memisahkan, ini hamba yang tulus, lagi sabar, lagi yakin. Ini hamba yang dusta. Dengan sebab adanya guncangan, dengan sebab adanya ujian, nampak mana yang hak, mana yang batil. Ada juga di antara mereka, idh qalatit ta'ifatun minhum, ada juga di antara mereka yang berucap, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Hai penduduk Yathrib, Yathrib, Madinah, Thabah, Taibah, 4 nama Madinah. Ibu kotanya Rasul. Ada lagi Madinatul Rasul, 5 sebutan. Madinah, Madinatul Rasul, Thabah, Taibah, Yathrib. Ada 5 sebutan. Hai penduduk Yathrib, la muqama lakum, kalian gak akan pernah menang kalian. Farji'u, sudah kembali aja, damai aja sudah, pulang. Tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, hilang sudah kesetiaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan sunnah. Ada apa? Allah ingin memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Dia ingin memisahkan mana zulumat, mana nur. Allah ingin memisahkan mana ta'ah, mana ma'asiyah, dengan sebab adanya guncangan. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya inna buyutana awratun wa ma hiya bi'awrah in yuriduna illa firara.
sekelompok manusia di antara mereka kaum munafikin, mereka minta izin kepada Nabi dengan mengucapkan inna buyutana auratun. Hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berangkat dari rumah-rumah kami berjihad bersama Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami lupa mengunci pintu-pintu rumah kami. Karena itu izinkan kami pulang. Kami pengen ngunci pintu rumah dulu. Nanti kami balik lagi insya Allah. Munafik takut. Lihat ya. Ujian memisahkan. Ada aja alasannya. Ada yang bilang, Nabi pintu rumah belum dikunci. Saya izin ya. Assalamualaikum. Belum diizini. Belum. Udah assalamualaikum. Apa sebabnya? Ada kedustaan di dalam keimanannya. Dari mana nampaknya, mana yang jujur, mana yang dusta? Ujian. Karena itu Anda harus berkorban. Mengalahkan perasaan Anda. Mengalahkan hawa nafsu Anda. Ingat, segala sesuatu akan ada perhitungannya. Dan tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali surga. Innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya tidak ada balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar. Ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balasan, bayaran yang kami akan bayarkan kepada orang-orang yang sabar itu bighairi hisabin. Enggak ada batasannya, surga. Kita lihat ya, orang yang jujur seperti apa keadaannya. Orang yang jujur, lagi beriman dan benar keimanannya, selalu dijadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan kami, itu terdapat tauladan bagi kalian. Siapa kalian di sini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 orang saja. Bagi orang-orang yang betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Allah, siap berjumpa dengan Allah, wal yawmal akhir, dan siap dihisab, berhadapan dengan hari pertemuan, berhadapan dengan hari perhitungan. Wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai tauladan, sebagai panutan, sebagai ikutan, wa dzakarallaha katsira, adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah pasti dia akan jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, berhadapan dengan hari kebangkitan, hari perjumpaan, hari perhitungan, pasti dia akan jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladannya. Kan itu kaum mukminin, mereka menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Kenapa? Terganggu aroma sedap-sedap ya. Masya Allah, ini salahnya punya pondok dekat kantin. Aduh, Masya Allah, ya, istirahat yuk. Udah jangan dihayalkan, wah ini kayaknya rendang ini nih. Oh bukan, kayak paru-paru. Bukan, rupa-rupa. Tayyib. Seperti apa kaum mukminin? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, beda keadaannya dengan orang-orang yang beriman, kata Allah. Manakala mereka orang-orang yang beriman, mereka menyaksikan persatuan kaum musyrikin dengan orang-orang Yahudi, dan mereka menyaksikan lunturnya barisan kaum munafikin, melepaskan diri mereka dari keislaman sedikit demi sedikit, meninggalkan pasukan kaum muslimin. Justru kaum mukminin mengucapkan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inilah janji yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang telah kita dengar, hai para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa sadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan juga Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah bertambah di dalam dada-dada mereka kecuali keimanannya bertambah. Wa taslima, dan pasrah. Ya Allah, mereka banyak, kita sedikit, tapi la haula wala quwata illa bik. Ya Allah, kita sedikit, mereka banyak. Mereka canggih, kita tertinggal. Tapi menentukan adalah Engkau, karena tidak ada daya, tidak ada upaya, kecuali semuanya Engkau yang menentukan. Semuanya berasal dari Engkau, ya Allah. Kami yakin kami pasti menang. In tansurullaha yansurkum. Yakin. Karena itu bertambah keimanan mereka dan pasrah kepada keputusan Allah. Kita sedang berusaha. Di antara mereka manusia, ada juga kata Allah, rijal, manusia-manusia. Sadaku, yang jujur. Apa yang telah mereka janjikan. Kaum mukminin ada yang berjanji kepada Allah, siap mati ya Allah. Aku siapkan, aku korbankan diriku ya Allah, hartaku ya Allah di jalanmu ya Allah. Jujur dia. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara mereka ada yang berjanji kepada kami. Di antara mereka ada yang menunaikan janjinya kepada kami, mati di jalan Allah, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wafat. Wajahnya sulit dikenali, dicincang sama kaum musyrikin. Yang mengenali adiknya, lihat tangannya, oh ini tangan kakak saya. Berarti ini mayit adalah kakak saya. Wa minhum may yantazir, di antara mereka manusia ada yang menanti-nanti. Saudara kami telah meninggalkan kami, dia telah lulus syahid di jalan Allah. Kami sedang menanti giliran kami. Wa ma baddalu tabdila. Allah Maha tahu isi hati hamba-hambanya, hamba yang mengucapkan kalimat itu. Saudara-saudara kami telah mendahului kami, mereka telah syahid, sementara kami sedang menanti giliran kami. Wa ma baddalu tabdila. Allah katakan mereka tidak pernah menukar, mereka tidak pernah mengganti janji mereka yang telah mereka ikat terhadap kami. Jujur, nampak dengan adanya ujian. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Anda telah mengikrarkan kalau Anda beriman. Maka suatu saat Allah akan meminta kepada Anda bukti. Di mana bukti keimanan Anda? Di mana kejujuran Anda? Di mana kesungguhan, kesabaran Anda di dalam menapaki agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara sekian para nabi yang mendapatkan sekian banyak ujian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Tarah Azar
Beliau adalah bapaknya para nabi. Sebagian para ulama mengatakan kalau Ibrahim itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Tapi kalau diarabkan itu memiliki makna. Maknanya adalah orang yang sangat penyayang. Bahasa Arabnya apa? Abar Rahim. Orang yang sangat penyayang. Itu Ibrahim alaihissalam. Nggak malu berdakwah. Keluar dari pondok, nggak malu pakai peci. Kalau di pondok kan Masya Allah pakai peci, pakai jubah. Keluar, dibuntal jubahnya, dikantongin pecinya. Kenapa? Malu, takut dikatain santri. Perempuan-perempuan nggak mau ngelirik saya nanti. Emang siapa yang ngelirik antum? Gila sekali antum. Sebagian kaum muslimin malu beratribut Islam. Tapi alhamdulillah ya di Aceh ya. Masya Allah. Bangga menjadi seorang muslim. Ibrahim alaihissalam sendirian jemaah. Sendirian. Siapa yang beriman kepada Ibrahim? Siapa? Siapa yang beriman kepada Ibrahim? Hah? Namrud? Fir'aun? Namrud, Raja Irak. Fir'aun, Raja Mesir. Dan Ibrahim telah berjumpa dengan keduanya. Siapa yang beriman ketika itu? Cuman satu, Ibrahim alaihissalam. Yang mengikuti Ibrahim juga cuma satu. Siapa? Siapa? Masya Allah, antum berapa tahun sih usianya? Kecil-kecil. Istri satu. Luar biasa. Barakallahu fiqh. Istrinya betul. Barakallahu fiqh. Jadi jangan meremehkan perempuan ya. Jangan meremehkan perempuan. Perempuan tuh bisa apa? Salah antum. Bisa banyak dia. Bisa melakukan hal-hal yang spektakuler. Banyak. Bisa masak, bisa nyuci. Jangan meremehkan perempuan. Perempuan apa? Bisa apa dia? Dia bisa melahirkan orang-orang hebat. Laki-laki nggak bisa. Betul? Orang yang pertama kali beriman kepada Ibrahim alaihissalam, laki perempuan? Perempuan. Luar biasa perempuan ini. Dicaci, dimaki, nggak ngaruh. Siapa namanya? Hah? Sarah radhiyallahu taala anha. Wanita yang cantik pada zamannya. Dipinang oleh Ibrahim alaihissalam. Dia pun tangguh bersama suaminya, menemani suaminya. Sabar. Ini kedengeran gak sama umahat nih? Gak ada umahat? Kalau ada biar mereka dapat pelajaran. Supaya mereka tangguh. Berada di atas sunnah. Menemani para suaminya. Sehidup sesurga, bukan semati. Mati dibangkitkan, suami surga, neraka buat suaminya. Na'udzubillah. Enggak. Suami istri sehidup dan sesurga. Mati dipisahkan, dibangkitkan, dikumpulkan di dalam Firdaus. Bagaimana caranya? Taati suaminya. Sabar menjalankan kehidupan bersama suami. Maka surga Firdaus bisa menjadi pilihan bagi para wanita. Idza salatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha. Apabila seorang perempuan sudah apa? Salat 5 waktu. Berpuasa pada bulannya. Wa hafizat. Sebagian lafaz mengatakan wa hasanat farjaha. Dia jaga kemaluannya, setia sama suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya,
qila laha. Pada hari kiamat wanita ini akan dipanggil. Berapa kriterianya? 1, salat 5 waktu. 2, puasa pada bulan Ramadan. 3, setia, menjaga kemaluannya, dia setia. Yang keempat, dia taati suami dalam hal yang ma'ruf. 4 amalan saja. Nanti akan dipanggil wanita ini di hadapan Allah. Udkhulil jannata min ayyi abwabin ma syi'ti. Hai wanita, silahkan kau masuk, pilih surga-surga yang engkau inginkan, pilih lewat pintu yang mana, silahkan. Sarah menemani Ibrahim alaihissalam, dan Ibrahim terus diberikan support, diberikan hasungan, motivasi, dorongan untuk terus menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dipisahkan dengan kematian. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ibrahim, beliau adalah keluarganya Nuh alaihi salam. Nuh adalah kakeknya Nabi Ibrahim. Jarak antara Ibrahim dengan kakeknya Nuh alaihi salam 10 qurun. 10 qurun. 1 qurun 100 tahun. Berarti berapa tahun? 10 qurun? 1000 tahun. Jarak antara kakek dengan cucunya. Idja, ketika dia datang menghadap kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat, suci dari kesyirikan, suci dari kebid'ahan, suci dari bentuk-bentuk suudzon terhadap Allah, suci dari kecintaan kepada selain Allah, bersih. Manakala dia berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, "Madza ta'budun?" Hai ayah, hai orang-orang kampung, satu persatu didakwahkan. "Madza ta'budun?" Kalian sebetulnya nyembah apa sih? Ata'buduna ma tanhitun? Apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian ciptakan? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Apakah kalian beribadah kepada sesuatu yang kalian cetak dengan tangan-tangan kalian? Kalian pahat, kalian bentuk. Dibentuk Tuhannya gundul ya gundul. Mau lonjong ya lonjong, yang caplang ya caplang. Terserah mereka. Mau bikin Tuhan model apa? Terserah mereka. Dipahat batunya, dipahat kayunya. Setelah jadi, ini Tuhan kita. Kemana akal mereka? Kan itu Ibrahim mendakwahkan bapaknya supaya berpikir. Ya abati lima ta'bud, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Dalam surat Maryam Allah katakan, hai ayahanda, apakah bapak, ayah menyembah sesuatu yang gak bisa dengar, gak bisa lihat, otomatis gak bisa memberikan kecukupan untuk engkau wahai ayahanda sedikit pun. Didakwahin bapaknya. Dalam surat As-Saffat dikatakan, aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum bi rabbil alamin. فنظر نظرة في النجوم
فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat Shafat Allah katakan, ayahanda, apakah ayah dan teman-teman mau mengadakan suatu kedustaan atas nama Allah? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Tolong jelaskan kepada saya, bagaimana pendapat ayah tentang Rabbul Alamin, Allah, penguasa alam semesta? Bukankah dia yang berhak untuk diibadati, tidak selainnya? Demikian pula kaumnya diajak bicara. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Bagaimana pendapat kalian tentang Rabbul Alamin? Rabb al-Khaliq, Rabb al-Malik, Rabb al-Mudabbir. Itu arti Rabb al-Khaliq. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Yang maha menciptakan Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Percaya enggak? Tapi ada sebagian orang mengatakan telah diciptakan sebuah pesawat canggih di negeri Eropa dengan kalimat menciptakan pesawat, menciptakan mobil, menciptakan HP. Betul enggak? Berarti ada pencipta selain Allah. Katanya, kata antum, tidak ada pencipta kecuali Allah. Buktinya kita mengatakan, tuh ada orang menciptakan HP. Berarti ada pencipta selain Allah. Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana menjelaskannya? Kita katakan menciptakan itu cuman Allah, nggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Adapun manusia, dia menciptakan pesawat, menciptakan robot. Sekarang kita kerucutkan masalahnya. Mobil, pesawat, robot itu terbuat dari apa? Besi, ya enggak? Mungkin ada plastiknya, ada karetnya. Tip. Berikutnya, yang menciptakan besi siapa? Bukankah Allah? Berarti manusia nggak menciptakan, tapi mereka merubah, kan gitu? Merubah satu keadaan dari ciptaan Allah kepada keadaan yang lain. Merubah sesuatu kepada bentuk yang lain. Besi, bagaimana caranya supaya berjalan? Oh, dibuat alat motor. Terus cara berjalannya dikasih roda. Roda terbuat dari apa? Karet. Karet dari mana? Pohon. Pohon ciptaan siapa? Allah. Kembali Allah. Jadi manusia bukan menciptakan, tapi mereka merubah satu keadaan dari ciptaan Allah, merubah dengan keadaan yang lain. Jadi menciptakan cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang musyrik yakin pencipta itu Allah. Yang memiliki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia memiliki mobil, manusia memiliki rumah. Kepemilikan manusia itu terbatas. Terbatas dari segi kepemilikan, terbatas dari segi pemakaian. Yang dimiliki manusia yang ada di tangannya, ya enggak? Itu rumah saya. Yang di samping rumah siapa? Bukan rumah saya. Terbatas kepemilikannya. Dia bisa menggunakan sesuatu yang ada di dalam rumahnya, tapi dia nggak bisa menggunakan sesuatu yang ada di rumah sebelahnya, karena bukan miliknya. Ketika mereka mati, terjadi hari kiamat, kembali kepada siapa harta tersebut? Allah. Yang maha memiliki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang mengatur. Mereka yakin Allah maha penguasa, Allah maha pengatur. Mereka yakin. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Bagaimana pendapat kalian tentang Allah, pencipta, pemilik dan juga pengatur seluruh alam semesta? Diam, nggak bisa bicara mereka. Maka Ibrahim
Kata Allah, fanadhara nadratan fin nujum. Maka ketika itu dialog yang terjadi pada waktu malam, Ibrahim pun menatap kepada bintang. Faqala inni saqim, dia katakan aku sakit. Apa maksudnya sakit? Aku sakit hati sama kalian. Allah telah memberikan karunia kepada kalian, tapi kok kau sujud kepada selain Allah? Allah memberikan nikmat kepada kalian, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah, tapi syukur kepada selain Allah? Aku sakit hati. Jadi sakit dipahami oleh mereka jasadnya yang sakit, tapi yang sebenarnya yang dikabarkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah keadaan hatinya. Saya sakit hati dengan kalian, dengan perbuatan kalian, dari amalan kalian. Saya sakit hati karena saya cinta sama Allah. Ibrahim alaihissalam nggak takut dicaci, nggak takut dimaki, nggak takut diusir, demi mengesahkan Robnya. Tapi yang dipahami sama mereka manusia ketika itu, mereka takut karena pada waktu itu di Irak, Babilonia, kalau ada orang lihat langit, bintang, dia katakan saya sakit, mereka menganggap ini penyakit menular. Mereka anggap penyakit menular. Karena itu bunyi ayat berikutnya apa? Fatawallau anhu mudbirin. Mereka berpaling meninggalkan Ibrahim, sedikit demi sedikit mundur ke belakang, kabur. Takut ketularan sama Ibrahim alaihissalam. Cerdas Ibrahim alaihissalam. Manakala mereka mau menggunakan ototnya, maka beliau mengatakan saya sakit. Lihat bintang, saya sakit. Sakit hati dengan perbuatan kalian. Ibrahim gak dusta. Mereka berpaling. Faragha ila alihatihim faqala la ta'kulun. Ibrahim masuk ke dalam kuil-kuil mereka. Masuk ke kuil-kuil mereka, lihat ada Tuhan kecil, Tuhan sedang, rada besar, besar banget. Banyak Tuhannya. Masuk ke dalam kuil. Kemudian, ala ta'kulun. Hei Tuhan, di sini banyak makanan nih, sesajian. Biasa gitu ya. Para pelaku kesyirikan, kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, kepala ayam. Masya Allah. Coba ditaruh di restoran, jadi makanan enak itu. Ini ditaruh di depan para tuhan-tuhan batu mereka. Sesajian. Ada kue-kue juga di sana. Ya entah, kita nggak tahu apa bakpao, apa ada lepet, kita nggak tahu. Karena itu Ibrahim mengatakan, di sini banyak makanan, ala ta'kulun. Kenapa kalian kok diam aja, tuh ada makanan tuh. Makan. Sengaja Ibrahim mengucapkan kalimat itu. Qala ala malakum la tantiqun. Kenapa kalian, hai Tuhan, katanya Tuhan, kok nggak bicara? Cobalah ngomonglah. Ngomong apa, bilanglah. Nggak doyan Ibrahim, kan gitu ya. Kan Ibrahim bertanya. Qala ala ta'kulun malakum la tantiqun. Hai Tuhan arja, kenapa kok kalian nggak makan? Nih banyak makanan ini. Malakum la tantiqun. Kenapa kok kalian nggak ngomong? Sakit perut. Faragha alaihim darban bil yamin. Ibrahim alaihissalam gregetan. Bahasa Aceh gregetan apa? Sama ya. Gemes. Sama. Beda. Ya pokoknya gitulah. Gregetan. Gemes. Dia ambil kapaknya. Dia getok kepalanya. Diar. Hancur kau. Dasar botak kau. Dihancurkan. Dihancurkan Tuhan-Tuhannya. Faqbalu ilaihi yazifun. Ketika Ibrahim pergi meninggalkan kuil, Ibrahim alaihissalam masuk kuil ya, tapi untuk menghancurkan. Sekarang kaum muslimin ada juga yang masuk kuil, tapi ngapain? Selfie sama kuil, sama arca. Astagfirullah. Ke Bali, ada patung, taringnya 4, foto dulu, cekrek.
Baru di Bali, norak. Na'udzubillah. Ibrahim alaihissalam langsung dipenggal kepala, dihancurkan kepalanya. Fa'aqbalu ilaihi yazifun. Maka mereka mendatangi Ibrahim, yazifun, dengan bergegas mereka. Ketika terjadi dialog, kau yang menghancurkannya. Ibrahim bukan pendusta dan bukan seorang penakut. Beliau jawab, bal fa'alu, bahkan yang mengerjakannya, yang menghancurkannya tuh yang besar tuh. Enggak lihat tuh kapak di situ. Bukan seorang yang pengecut. Bukan lari daripada tanggung jawab. Kalau kita kan takut mungkin ya. Kamu ya yang menghancurkan. Enggak, betul, sumpah. Bohong, dusta dia. Tapi Ibrahim tidak. Langsung diajak berpikir, ata'budun ma tanhitun? Apakah kau menyembah sesuatu yang kau ciptakan? Kau menciptakan sesuatu, setelah terbentuk ternyata kau sembah. Kemana akal kalian? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ketahuilah Allah pencipta kalian, dan apa yang kalian lakukan itu pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Ternyata mereka tidak terima dengan perbuatan Ibrahim. Unsuru alihatikum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, kata penguasanya. Unsuru alihatikum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Fabnu lahu, buatkan untuk dia bunyanan, bangunan. Fa'alquhu fil jahim, lempar dia ke dalam api. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan, wa ma kana jawaba qaumihi ila an qalu qutuluhu aw harriquhu fa'anjahu Allahu minan nar. Orang-orang kampung menjawab seruan penguasa mereka, bunuh saja Ibrahim atau bakar saja dia. Fa'anjahu Allahu minan nar, tapi Allah selamatkan dia dari api. Selamat. Faradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya kepada kami dengan cara membakar Rasul kami. Kami jadikan tipu daya mereka hina, rendah dengan serendah-rendahnya. Maka tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim ketika itu. Ibrahim mengatakan, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi meninggalkan kalian. Aku akan pergi meninggalkan kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dia akan memberikan bimbingan kepada diriku. Berangkat dari Irak menuju Damaskus. Di Damaskus bertemu dengan saudaranya yang bernama Lut alaihissalam. Fa'amana lahu Lut. Faqala inni muhajirun ila Rabbi. Maka berimanlah kepada Ibrahim, yaitu sepupunya yang bernama Lut alaihissalam. Berarti setelah Sarah siapa? Nabi Lut alaihissalam beriman kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihissalam menuju Mesir, ketemu Firaun. Ketika masuk ke kota Mesir, mereka tertangkap oleh Al-Gojo Firaun. Di tengah perjalanan, Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau mereka bertanya katakan, aku adalah saudaramu. Aku akan katakan, engkau adalah saudariku. Bohong enggak? Nah, bohong, betul enggak? Ibrahim bohong? Ibrahim berucap kepada istrinya, nanti
Kalau Raja Mesir, kamu dihadapkan kepada Raja Mesir, Firaun. Kalau dia bertanya kepadamu, katakan kau adalah saudariku. Nanti aku akan katakan kau adalah saudariku, aku adalah saudaramu. Kata istrinya, ya siap, nanti saya akan katakan demikian. Bohong nggak? Nggak bohong. Orang istrinya kok. Suami istri kok dikatakan saudara. Betul apa bohong Ibrahim? Bohong? Berani antum mengatakan Nabi bohong? Kalau Nabi bohong, gimana umatnya? Nabi yang nggak bohong. Innamal mu'minuna ikhwatun. Betul? Hanya saja orang-orang yang beriman, mereka adalah bersaudara. Saudara iman maksudnya. Saudara seiman. Sekarang saya mau tanya, kenapa Ibrahim alaihissalam mengucapkan, nanti kalau raja bertanya, katakan kau adalah saudariku, aku adalah saudaramu. Kenapa kok Ibrahim mengajarkan istrinya demikian alaihissalam? Kenapa? Ada yang tahu? Apa sebabnya? Kenapa Ibrahim mengucapkan kalimat itu? Pasti ada hikmahnya. Ini karena kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta kecemburuannya. Kenapa beliau mengucapkan kalimat itu? Ada yang tahu? Gampang aja, silakan. Karena nanti pembesar Mesir memuliakan. Masya Allah, sahih, betul. Kalau Ibrahim nanti ditanya sama rajanya, sama Firaun, kamu siapa? Saya suaminya. Raja nanti akan marah dia. Raja ngelihat perempuan yang sangat cantik, ternyata sudah ada suaminya, marah dia. Penggal dia. Kan gitu ya? Penggal, hilang suaminya, kan janda. Kau sama aku. Itu maksudnya. Tapi kalau dikatakan, ini siapa? Itu saudara saya, saudara laki-laki saya. Oh, calon kakak ipar. Iya enggak? Dimuliakan. Silakan, minum-minum madu dulu, teh dulu, Masya Allah. Nasi gurih. Lihat ya, Ibrahim alaihissalam luar biasa. Cerdik sekali beliau. Alaihissalam. Kalau beliau katakan saya adalah suaminya, itu bisa jadi janda nanti beliau. Sarah radhiyallahu ta'ala. Karena itu dikatakan saya adalah saudara laki-lakinya, saudara seiman. Maka dimuliakan Ibrahim alaihissalam. Kemudian raja tersebut berduaan dengan Sarah, sementara Ibrahim alaihissalam dipisahkan. Saya ingin bicara dengan adikmu, kau keluar dulu. Nggak bisa berbuat apa-apa Ibrahim. Apa yang beliau lakukan? Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Antum punya masalah, segera lari kepada Allah. Jangan lari dari masalah, tapi lari ila rabbika, menuju Allah. Sayahdin, pasti dia memberikan hidayah buat antum. Ini kalimatnya dihafalin baik-baik. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi menuju Allah, aku akan berlari menuju Allah. Sayahdin, pasti Allah akan memberikan hidayah untuk diriku. Antum punya masalah apa? Finansial. Katakan sama diri antum, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Antum ambil wudu, antum sholat menghadap kiblat, antum takbir, Allahu Akbar, minta solusi sama Allah. Masalah ekonomi, masalah finansial, masalah suami istri, masalah ayah dan anaknya. Dhahibun ila rabbi, lari, pergi menuju Allah. Sayahdin, pasti dia akan memberikan bimbingannya. Pada akhirnya Sarah pun disentuh. Rajanya nggak tahan ngelihat kecantikan Sarah, pengen megang pipinya, tapi didoakan, Allahumma inni a'udzubika min hadzal rajul. Ya Allah, aku minta perlindungan dari kejahatan orang ini. Kaku dia kayak patung. Firaunnya nggak bisa bergerak, diem saja. Kalau antum mungkin usil ya, tempeleng ya.
Kurang ajar sama saya ya. Disentilin kupingnya. Tapi Sarah diam aja ketika itu. Raja yang cuma mengatakan, bebaskan saya, bebaskan saya, bebaskan saya. Tapi janji, jangan macam-macam. Iya. Allahumma, ya Allah, bebaskan dia. Lepaskan dia Allah dari ikatan ya Allah. Kembali, bisa bergerak dia. Tapi memang dasar orang yang tidak beriman. Kembali dia menatap wajah Sarah yang sangat cantik. Kembali tangannya ingin menyentuh Sarah. Kembali beliau mengucapkan, A'udzu billahi min hadzal rajul. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari orang ini ya Allah. Kembali dia nggak bisa bergerak. Diikat kembali perjanjian yang kedua. Pada akhirnya raja ini pun takut kepada Sarah. Menganggap kalau Sarah adalah seorang yang sakti. Karena itu pada akhirnya justru Sarah diberikan teman. Dikasih hadiah. Dikasih hadiah seorang wanita yang cantik dari Mesir. Siapa namanya? Hajar Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Kembali ke Damaskus meninggalkan Mesir. Sampai di sana muncul keinginan pada diri Sarah radhiyallahu taala anha pengen punya anak tapi nggak bisa memberikan anak. Pada akhirnya Sarah pun menyarankan Ibrahim untuk menikahi Sarah. Siapa? Hajar. Siapa yang nyuruh? Sarah memerintahkan, mengusulkan kepada suami untuk menikahi siapa? Hajar. Masya Allah, nih bapak-bapak yang hadir di sini pengen punya istri kayak Sarah. Nyuruh suaminya kawin lagi. Akhirnya menikah Ibrahim. Singkat cerita, punya anak bernama siapa? Ismail. Pada akhirnya anaknya diapain? Disembelih. Pengorbanan bukan? Pengorbanan. Ujian bukan? Ujian. Karena waktunya sudah mau habis, saya ringkas saja. Anda mengaku beriman, maka Anda akan diuji. Ketika Anda diuji, maka tunjukkan kepada Allah kesabaran Anda. Ketika antum diuji, tunjukkan kejujuran Anda. Anda sedang dituntut sama Allah pengorbanan Anda. Apakah dunia yang Anda cintai atau agama? Karena itu sabar dan istiqamah. Tapi mungkin ini ya yang bisa saya sebutkan. Alafu minkum ala taqsiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.